بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi damina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan karunia dan iradah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali, dan semoga senantiasa kita diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan serta taufiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan masih bertalian dengan Kitabul Wudu. Kita masuk pada yang bertalian dengan mengusap kepala, yang bertempo hari disebutkan dalam surah Al-Maidah itu 4 anggota wudu, yaitu pertama membasuh muka, yang kedua membasuh tangan kanan dan kiri hingga sikut. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wamsahu biru'usikum." Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab-kitab fikih ada beberapa perbedaan di kalangan ulama bahwa di situ ada huruf wa, wamsahu biru'usikum. Padahal kalau tidak memakai huruf ba pun, wamsahu ru'usakum itu bisa, tapi kenapa memakai huruf ba? Nah, disinilah adanya perselisihan. Huruf ba itu sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa huruf ba itu maknanya litab'id. Maksudnya adalah boleh mengusap kepala itu dengan sebagian. Sering kita melihat saudara-saudara kita praktek wudunya ketika mengusap kepala cukup diusap atau disentuh sebagian saja yang di situ tumbuh rambut. Nah, pertanyaannya, apakah begitu apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Yang tentu kalau kita melihat atau mempermasalahkan ulama-ulama madhab, tentu tidak akan selesai, karena perbedaan ini pun mereka dilandasi dengan alasan-alasan. Nah, dalam hal ini sering kita terpojok saling menyalahkan, kemudian saling menjelek-jelekan dengan berbagai macam istilah yang tentu kita sebagai muslim tidak berkehendak seperti itu, tapi kita harus mencari mahrajan, jalan keluar atau penyelesaian bagaimana yang dimaksud dengan huruf ba pada rangkaian kalimat wamsahu biru'usikum. Pertama, pada ungkapan ayat ini diungkapkan dengan ru'us, kepala-kepala. Ru'usikum, kepala-kepala kalian. Nah, Allah yang maha bijak, yang maha tahu tentang keadaan makhluknya, Dia tidak memfirmankan wamsahu bisu'urikum dalam artian hendaklah usap oleh kalian rambut-rambut kalian. Tapi Allah berfirman wamsahu biru'usikum, hendaklah usap
kepala-kepala kalian. Nah, maknanya adalah akan susah dan sulit bagi orang yang tidak tumbuh rambut di kepala kalau diungkapkan yang diusap itu rambut. Nanti ada alasan kenapa tidak diusap. Dia akan menjawab, di kepala saya tidak ada rambut, karena yang disuruh oleh Al-Quran adalah rambut. Makanya Allah dengan maha bijaknya menyuruh mengusap itu adalah kepala, baik yang di situ tumbuh rambut atau tidak. Selama masih ada kepala, usaplah kepalanya. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini perlu juga yang kedua penjelasan tentang huruf ba. Di dalam Nail Autor juz ke-1 halaman 193, Imam Asy-Syaukani, yaitu nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, beliau berkata, bi annahu lam yasbut kaunuha litab'idi, bahwa keberadaan huruf ba yang ada pada rangkaian kalimat wamsahu bi ru'usikum. Nah, huruf ba ini kata Imam Asy-Syaukani di dalam Nail Autor bahwa keberadaan huruf ba itu tidak kuat dimaknai dengan makna litab'id untuk sebagian. Nah, ini yang menjadikan polemik di kalangan saudara-saudara kita dalam praktek mengusap kepala, sehingga merasa cukup, merasa memadai, dan kesananya berkeyakinan bahwa dengan mengusap kepala sebagian dari rambut adalah sah. Nah, penjelasan dari Imam Asy-Syaukani ini, karena memang di kalangan saudara kita berpendapat seperti itu, ini sebagai penjelasan dengan huruf ba di situ maknanya bukan litab'id. Maka sebagian ulama menjelaskan bahwa huruf ba yang ada pada rangkaian wamsahu bi ru'usikum itu, ba di situ adalah maknanya baul ilsaq. Huruf ba lil ilsaq. Lil ilsaq itu maksudnya ketika kita mengusap kepala, di telapak tangan kita ada benda. Kalau tangan kita kering, kita mengusap kepala, itu juga termasuk mengusap kepala. Tapi ungkapannya bukan wamsahu bi ru'usikum, tapi wamsahu ru'usakum. Kalau tangan kita kering. Tapi kalau memakai huruf ba atau ba lil ilsaq itu dalam mengusap kepala, wajib dalam telapak tangan kita itu ada air, dalam arti tangan kita ini basah dari air, digunakan untuk mengusap kepala. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah yang diusapnya kepala, yang menunjukkan seluruh yang disebut kepala itu harus diusap. Sehingga Imam Asy-Syaukani menjelaskan, wa qad ankarahu Sibawaihi bi khamsata asara maudhi'an bi kitabihi. Dan sungguh Imam Sibawaihi ini seorang ulama sastra Arab, terutama yang menggeluti tentang ketatabahasaan Arab, sehingga beliau tahu betul tentang bahasa Arab. Nah, Imam Sibawaihi ini menjelaskan
Kata Imam Asy-Syaukani, sungguh Imam Sibawayh mengingkari huruf ba yang bermakna litab'id. Pada 15 tempat di dalam kitabnya. Maksudnya adalah bahwa tidak ada huruf ba yang maknanya litab'id. Tapi huruf ba yang ada di pada rangkaian wamsahu biruusikum itu adalah baul ilsaq. Dalam artian ketika kita mengusap kepala, telapak tangan kita harus ada benda yaitu air hingga tangan kita basah. Ibu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tentu kita tidak menginginkan ada polemik, walaupun ada yang beranggapan yang berdasarkan ini adalah hadis Nabi katanya, yang sering diungkapkan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Ternyata hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan argumentasi untuk beralasan bahwa perselisihan di kalangan umat Islam itu adalah rahmat. Padahal perselisihan itu sangat tidak dianjurkan. Kalau perbedaan ya mangga, tapi kalau perselisihan itu sudah masuk kepada hati. Perbedaan di zaman sahabat pun berbeda, dan kadang Rasulullah pun kadang berbeda dengan sahabat dan bertalian di luar wahyu. Nah, untuk hal itu apabila ada perselisihan, perbedaan, persengketaan pendapat, disinilah kita harus mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan supaya permasalahan tidak bertambah lagi menambah-nambah masalah. Nah, solusinya adalah kita mengikuti Al-Quran. Di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa ila rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul dan pemimpin dari kalian. Fa in tanaja'tum fi syai'in, maka apabila terjadi tanazu, perselisihan, berbeda pendapat tentang sesuatu bisyai'in, apa saja, maka cara penyelesaiannya adalah farudduhu ilallahi wa rasulihi. Kembalikan perselisihan itu, penyelesaiannya kepada Allah, maksudnya kepada Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai hakim. Wa ila rasulihi, dan kepada Rasulnya, maksudnya jadikanlah sunnah Rasul itu sebagai hakim untuk menentukan apa yang dimaksud, apa yang sebenarnya, mana yang benar yang di perselisihan itu. Nah, itu adalah arahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kalangan kita umat Islam. Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat ini menjelaskan dan menerangkan bahwa kalau ingin selesai dari perselisihan itu, jangan dikembalikan kepada madhab, maka tidak akan selesai, karena setiap madhab mempunyai pendapat masing-masing. Tapi kalau kita mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka akan selesai permasalahan itu, tidak akan berlarut-larut menambah-nambah masalah. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, isinya dilalah isyarah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh telah ada
di diri Rasulullah SAW itu suri tauladan untuk kalian. Di sini menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih tahu kepada ajaran Islam kecuali Rasulullah. Nah, kalaulah ada yang lebih tahu selain dari Rasulullah, nah kita menuntut ilmu itu tentu kita akan memilih kepada yang lebih mengetahui tentang ilmu daripada yang kurang. Karena capeknya sama, waktu atau peluangnya ya sama, tapi kenapa kita memilih yang kurang kalau ada yang lebih? Karena memang tidak ada yang lebih tahu tentang syariat Islam kecuali Rasulullah SAW, maka ayat itu menjadikan hak penghakiman perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah farudduhu ilallahi wa ila rasulih. Kembalikanlah perselisihan itu, penyelesaiannya kepada Allah yaitu Al-Qur'an, kepada Rasulnya yaitu As-Sunnah. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ja'akumur rasulu fahudduhu wa ma nahahu fantah. Dan apa saja yang didatangkan oleh Rasul ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Yang bertalian dengan kaifiyah mengusap kepala, kita mencari apakah Rasulullah mempraktikkan cara mengusap kepala sehingga kita kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi. Yang bertalian pada kajian ini adalah cara mengusap kepala. Ternyata ditemukan di dalam hadis juga muttafaq alaih an Abdullah bin Zaidin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima fa adbar. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW dalam wudhunya beliau mengusap kepalanya dengan dua telapak tangan. Jadi bukan sekedar dengan tungtung jari kita, tapi dengan dua telapak tangan. Summa dhahaba bihima fa aqbala bihima wa adbara. Beliau membawa dua telapak tangannya dan mengembalikannya kembali. Caranya adalah disebutkan oleh Abdullah bin Zaid, yaitu bada'a min muqaddami ra'sihi summa dhahaba bihima ila qafahu summa raddahuma hatta raza ilal makanil ladzi bada'a minhu. Nah, praktik Rasulullah SAW dalam mengusap kepala, beliau memulai di depan kepala, dari depan kepala, dari jidat. Kemudian beliau membawa kedua tangannya ilal qafa, hingga tengkuk. Ketika mengusap kepala itu dari arah depan jidat dengan dua telapak tangan, dibawa, maksudnya diusapkan dari depan ke belakang sampai tengkuk. Kemudian dua telapak ini dikembalikan dari belakang hingga raja'a ilal makanil ladzi bada'a minhu, hingga kembali lagi kepada tempat yang beliau memulai mengusap kepala. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itu praktek mengusap kepala yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? Di dalam, kalau saya nggak salah, di dalam Sunan Abu Dawud diterangkan bahwa mengusap kepala itu 3 kali. Namun
hadis itu syad dalam artian bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih kuat bahwa mengusap kepala itu mashatan wahidatan, satu kali saja, satu kali usapan saja. Nah, timbul pertanyaan nanti, karena dari rangkaian kepala itu muka sudah dibasuh, kemudian kepala diusap. Nah, timbul pertanyaan, karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan telinga ini masuk ke wajah atau masuk ke kepala. Kalau masuk ke wajah maka telinga ini harus dibasuh. Tapi kalau masuk ke rangkaian kepala maka telinga ini termasuk yang diusap. Dalam hal ini hadis yang lain menyebutkan an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala tawaddu'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ghasala wajhahu salasan wa yadayhi salasan wa masaha bi ra'sihi wa qala al udunani minar ra'si. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, lalu beliau mencuci wajahnya 3 kali, kedua tangannya 3 kali, dan beliau mengusap kepalanya. Dan beliau bersabda, al-udunani minar ra'si. Kedua telinga ini termasuk bagian dari kepala. Dan menunjukkan bahwa Rasul sebagai bayan dari yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa telinga itu termasuk yang diusap bukan dicuci. Maka kalau begitu bertalian dengan yang lain bahwa telinga bagi perempuan adalah aurat yang harus ditutupi. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta kaifiyah mengusap telinga adalah rangkaian dari mengusap kepala. Di dalam hadis Abu Dawud disebutkan summa masaha bi ra'sihi fa adhola isba'aihi sabahataini bi udunaihi wa masaha bi ibhamaihi ala dhahiri udunaihi wa bi sabahataini batina udunaihi. Nah, yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW yaitu kemudian beliau mengusap kepalanya, lalu beliau memasukkan kedua jari telunjuknya. Telunjuknya dimasukkan pada 2 telinga dan beliau mengusap dengan kedua ibu jarinya pada bagian luar kedua telinganya. Jadi jempol ini yang mengusap bagian luar telinga dan kedua telunjuknya bagian dalam telinga. Jadi yang mengusap itu keduanya, telunjuk bagian dalam, jempol bagian luar. Jadi diusap 1 kali saja, seperti mengusap kepala. Waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah penjelasan kaifiyah tata cara mengusap kepala, bahwa mengusap kepala itu yang pertama 1 kali, dan telinga termasuk rangkaian bagian dari kepala juga diusap 1 kali. Sedangkan yang menyebutkan mengusap kepala lebih dari 1 kali, hadisnya tidak bisa berpertanggungjawaban, dalam artian tidak bisa dijadikan hujah untuk diamalkan. Karena hadis yang sahih adalah menyebutkan mashatan wahidatan, 1 kali usapan. Ibu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itulah yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada lanjutan kajian tentang wudu ini dengan anggota-anggota wudu yang lain. Semoga
apa yang saya sampaikan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.